Palangkaraya merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sejarah kota Palangkaraya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Pasalnya, kota Palangkaraya dibentuk seiring dengan pembentukan Kalimantan Selatan sebagai provinsi. Luas wilayah kota Palangkaraya mencapai 2.853,52 km persegi, dan dihuni oleh 266.020 jiwa berdasarkan data tahun 2020. Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Palangkaraya pada 1957 hingga 1972 dikenal dengan sebutan Palangkaraja. Kota itu dihuni berbagai macam suku bangsa, dengan 3 suku dominan, yaitu Dayak, Banjar, dan Jawa. Dalam bahasa Dayak Ngaju, Palangkaraya memiliki makna tempat tinggal yang besar atau luas. Secara harfiah, Palangkaraya berarti sebagai tempat tinggal yang luas dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan RI. Berikut fakta menarik tentang kota Palangkaraya yang harus diketahui. Wilayah kota Palangkaraya pada tahun 1849 dimasukkan ke dalam daerah Dayak Besar berdasarkan Staatsblad Belanda. Daerah Dayak Besar ini kembali dibentuk pada masa Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tahun 1946. Pada masa itu, Dayak Besar merupakan suatu kenegaraan yang berdiri sebagai daerah bagian dari RIS yang diketuai oleh J. van Dijk. Daerah Dayak Besar kemudian dibubarkan pada tanggal 18 April 1950, dan wilayahnya menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan. Tiang pertama pembangunan kota Palangkaraya dipancangkan oleh Soekarno sebagai Presiden RI pada 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Pahandut. Desain monumen mengandung makna mendalam. Angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan RI Tugu api yang berarti api tidak kunjung padam, semangat kemerdekaan, dan membangun. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. Kemudian, segi 5 bentuk tuga melambangkan Pancasila mengandung makna ketuhanan yang Maha Esa. Hingga saat ini, monumen atau tugu yang diresmikan Presiden Soekarno itu masih berdiri dan lebih dikenal dengan nama Tugu Soekarno Palangkaraya. Sementara tanggal 17 Juli 1957 itu kini ditetapkan sebagai hari jadi Palangkaraya. Saat itu, nama Palangkaraya yang memang ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Tengah itu masih Pahandut. Perubahan nama terjadi pada tahun 1958, di mana nama Pahandut diubah menjadi Palangkaraya. Sebagaimana diketahui, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain sudah bergulir sejak masa Presiden Soekarno. Saat itu, Presiden Soekarno memandang kota Palangkaraya sebagai daerah yang tepat untuk menjadi ibu kota baru. Untuk memastikan pandangannya itu, Presiden Soekarno bahkan sempat 2 kali mengunjungi Palangkaraya ini. Bahkan saat peresmian kota Palangkaraya, Presiden Soekarno dengan tegas mengatakan kota ini akan dirancang sebagai ibu kota negara. Namun wacana itu belum pernah terrealisasi. Pada tahun-tahun berikutnya muncul nama-nama kota yang juga menjadi kandidat setiap wacana pemindahan ibu kota mencuat. Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kota yang akan menjadi ibu kota negara itu sedang dibangun dan akan diberi nama Ibu Kota Nusantara. Kota Palangkaraya memiliki potensi yang cukup besar dari segi perkebunan, seperti karet, kelapa sawit, kepala, dan jambu mete. Dari 4 komoditas perkebunan itu, karet menjadi yang terbesar dengan luas lahan pada tahun 2017 mencapai 5.008 hektar. Luas total lahan karet di Palangkaraya itu membuat kota tersebut mampu memproduksi sekitar 3.288,05 ton. Palangkaraya minim akan terjadinya gempa bumi dikarenakan letaknya yang jauh dari batas lempeng. Itu pula yang jadi alasan masyarakat Palangkaraya tidak pernah ada yang membangun bangunan anti gempa.
Beberapa wilayah di Palangkaraya ini rawan longsor akibat memiliki kontur tanah gambut. Pemerintah setempat masih terus mengkaji wilayah yang tepat untuk dijadikan markas pemerintah, yang kemungkinan akan berada di wilayah utara Palangkaraya. Palangkaraya dikenal dengan objek wisata religinya yang unik, yaitu Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Salah satu masjid tercantik di Indonesia memiliki ornamen yang khas, yakni terdapat ornamen talawang atau perisai khas suku Dayak berukuran raksasa. Masjid ini juga dihiasi kaligrafi kalimat tauhid yang didesain menggunakan model khat kufi. Simbol tersebut melambangkan ketauhidan untuk Islam dan merah putih untuk Indonesia. Masjid ini dibangun sejak 1984 di atas lahan tanah seluas 5 hektare yang berada di kawasan Islamic Center Palangkaraya. Masjid ini disebut sebagai salah satu bangunan masjid termegah di Kalimantan Tengah. Palangkaraya dilintasi sungai yang besar, yakni Sungai Kahayan. Di bantaran sungai itu, sedikitnya ada belasan perahu wisata berkapasitas 10 orang, juga kapal motor lasang teras Garu yang lebih besar. Melipir ke tepi, terdapat Tugu Proklamator Bung Karno juga cukup menarik perhatian para wisatawan. Tugu yang juga merupakan Tugu Peringatan Provinsi Kalteng ini berada sekitar 300 meter dari kawasan Flamboyan. Dari tempat ini, Anda bisa menikmati senja terbaik dengan pemandangan Jembatan Kahayan. Ada pula Taman Nasional Sebangau yang posisinya di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Taman Nasional itu sebenarnya membentang di 2 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, salah satunya Palangkaraya. Taman Nasional ini merupakan habitat asli orangutan. Luasnya yang mencapai 568.700 hektare juga menjadi tempat hidup bagi 808 jenis tumbuhan, 15 jenis mamalia, 182 jenis burung, dan 54 jenis ular. Percampuran suku dan budaya telah membuat makanan khas Palangkaraya memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya yakni karuang, terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus. Panganan tradisional Palangkaraya ini diolah dengan kuah kental yang kaya akan rempah-rempah dan dicampur dengan terong kecil, kacang tanah, dan ikan teri. Makanan khas Palangkaraya selanjutnya adalah bangamat yang diolah dari daging kelelawar dan sayur jantung pisang dengan kuah rasa gurih yang khas. Selain itu, ada kue gagatas, yakni camilan yang terbuat dari beras ketan dengan lapisan gula pada bagian luar. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar kota Palangkaraya? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Vio Channel, dan terima kasih banyak.